tersebut atau kata tersebut lemparkan lagi ke sini. Yes, Miss. Paham? Yes. I know kind word for fruit. Naila, one. Tiger. Fruit, Naila. Kind for Mention one vocab of fruit. apple. Apple. Banana. Banana. Yeah. Okay. Two, Risma. No? Two. Mention word of fruit. Fruit and pineapple. Oh, thank you. Three. Dragon. Come on. Dragon fruit. It's okay. Apple. Dragon fruit. Thank you, student. So now we learn about historical recount. Okay. Hello, student. Hello. Miss. Okay. Tema kali ini adalah the Battle of Surabaya. Okay, we will learn about the historical recount text. We will know the social function, text structure, and linguistic element in this material. What is historical recount text? Historical recount text is a text tell us about historical event in the past so that people will know about important event in the past. Nah, jadi teks historical recount text ini adalah teks menceritakan mengenai sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Sebagai bentuk penghargaan, ini perlu kita ketahui. Historical recount are representation of factual record. Ini teksnya itu fakta, sesuai dengan fakta dan kejadian yang pernah terjadi. Have you got it? Yes. Okay. So, what is the purpose of historical recount text? Apa itu purpose? Tujuan. Good. Purpose itu ada tujuan. Tujuannya apa sih recount text ini? Nah, to retell past event regarded as historically significant, and it is designed to inform rather than to entertain. Jadi, historical recount text ini untuk menceritakan kembali kejadian atau kejadian yang sudah terjadi. Nah, ini seperti yang Miss tadi bilang, ini sebagai bentuk penghargaan terhadap sebuah sejarah, juga untuk menginformasikan daripada untuk menghibur. Karena di dalam recount text itu not only historical recount text but also most about recount text, ya. This is the one of kind about recount. Okay. After to retell, it is to document and explain a series of events or period in history and to evaluate the significance of the event. Okay. Here is the general structure of historical recount text. From orientation, series of event, and reorientation. Jadi, orientation ini adalah sebagai pembuka dari teks. Lalu yang kedua, ini berisi series of event atau runtutan kejadian yang ada di dalam teks tersebut. Dan reorientation adalah sebagai kesimpulan dalam sebuah teks. Jadi ada pembuka, ada chronological event atau series of event, and reorientation. Okay. Nah, this is the definition about reorientation, series of event, and reorientation. Okay. You can read this slide. Okay, any question about the definition of recount text? No? No. Alright. Here is the characteristic of or language feature of recount text. The first one is using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. This is about tenses past. Okay? Kita menggunakan tenses past tense. Past tense itu untuk menceritakan hal di masa lampau. Gimana sih strukturnya? Strukturnya itu jangan lupa subjek, karena Miss tidak bisa menulis di sini ya.
kapan sih berlangsungnya kejadian seperti itu. Jadi ada time in here. The third is using the conjunction such as then, before, after, and etc. Jadi ini the conjunction itu bagian dari part of speech yang fungsinya sebagai kata penghubung ya. Penghubung untuk kalimat-kalimat yang ada di dalam recount text. Karena supaya chronological eventnya itu harus sesuai, harus berurutan. And then the last is using action verb. Example, when, stay. Action verb itu maksudnya verb yang menyatakan kalau itu aksi. Aksi. Jadi ada aktivitas. Seperti when itu pergi, stay itu diam. Tapi menggunakan verb 2. Ya, verb 2. Karena ini about recount, when and stay. This is the example. Okay, this is not about text historical, but I want to make you understand about recount. There are 3 parts. The first one is orientation, the second is event, and reorientation. Nah, ini secara generalnya seperti ini. Last holiday I went to Bandung. Nah, I went di sana itu menggunakan verb 2 atau past tense. I went to Bandung with my friends. I is subject. When itu sebagai verb 2. Dan to Bandung with my friends itu object dan complement. Seperti itu. Okay, in the event menggunakan conjunction. Ya, in the first days, this is it can be temporal sequence. Nah, in the first day, temporal sequence-nya, we went to Bandung Zoo. The ticket price only 30 rupiah. The animal collection, the rare, blah blah blah. In the next day, nah ini sebagai conjunction. We can find conjunction or you can find a language feature in this text. And reorientation ini sebagai kesimpulan dari teks yang ada. My holiday in Bandung was only 2 days, but it made me happy. Oke, ngerti ya? Ngerti, Bu. Ya, Bu. Ngerti, Bu. Oke, ini akan menjadi tugas untuk kalian ya. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Silahkan dicatat terlebih dahulu karena ini Miss rasa ini gampang sekali ya. Oke. Nah, ini berkaitan this is related to the theme of this lesson. The Battle of Surabaya. Have you remember about the definition historical context? Anyone know? Nah, historical ini kan menceritakan tentang sejarah ya. The Battle of Surabaya. Coba, apa sih yang pernah terjadi di Surabaya? Bahwa di Surabaya itu ada kejadian yang menumpahkan darah atau pertempuran Surabaya, dan ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu tanggal berapa sih? 10. Do you know? 10 November. 10 November, betul sekali. Good sih Pak. Okay. Now I have a text. Di teks ini sebetulnya belum berurutan. So your assignment, your task is to arrange this text. Jadi tugas kalian itu sekarang selain menjawab tadi pertanyaan, ada juga untuk merangkai kalimat menjadi berurutan sesuai dengan yang ada. Maksudnya gimana sih Bu? Nah kan di recount text itu ada orientation, event, dan reorientation. Orientation, series of event, and reorientation. Jadi itu harus berurutan. Nah, kita urutkan ya bareng-bareng. So can you choose? Kita bisa milih di sini. Yang mana sih yang benar? Please read briefly. Can you mention which is the correct answer?
paragraf kedua, paragraf ke-1, paragraf ke-3, ke-5 dan ke-4. Urutannya seperti itu. Nah, this is the kind of historical recount text. Jadi ini mengenai sejarah apapun ya, itu kalau diceritakan kembali menjadi historical recount text. The Battle of Surabaya. On November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya, which started on that very date in the year 1945. Jadi ini menceritakan kejadian pertempuran di Surabaya yang diketuai oleh Belanda. Perang ini adalah upaya bangsa negara kita, ya, bangsa Indonesia kita untuk memerdekakan negara ini, untuk memerdekakan bangsa ini. And okay, now let's find the meaning of word in Indonesia. Celebrate itu apa? Celebrate itu memperingati. Ya. Coba kalian tulis masing-masing ya. Celebrate itu apa? Heroes itu apa dalam bahasa Indonesia? Jadi celebrate sudah disebutkan ya bahwa itu peringatan hari. Celebrate itu merayakan, bukan memperingatkan tapi merayakan. Silakan. Jadi kalian punya berapa tugas? 3, betul sekali ya. Dari yang mulai tadi, jangan dibuat beban, silakan. Kalian bisa berkelompok 5 orang ya, karena di sini ada 20 orang. Ya. Silakan. Any question? Oke, ini teks ini berkaitan dengan pertanyaan ini berkaitan dengan teks yang The Battle of Surabaya. What is the passage about? What did the battle take place? Silakan berkelompok duduknya untuk mengerjakan ini karena kita masih mempunyai waktu 30 menit ya. Kalau jika ada yang tidak kalian pahami, silakan feel free untuk bertanya. Okay. Do you have any question? No, miss. Okay. Please work your assignment. Time is up. Please collect your assignment. Please. Ayo dong. Okay. Thank you, Risa. Ini grup pertama ya. Thank you. Okay, good. Wow. Okay. So this is the last about recon text. I hope this material will be useful for us, not only for today but for future as well. Okay. Let's close this class with hamdalah together. Alhamdulillah. Thank you so much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.